Shalom, Tuhan Yesus David. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Januari 2025, yang saya mendalam firman Tuhan, Esra 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentaklah berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Ayat yang ke-13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, di Esra 3 ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kota. Jadi bulan yang ke-7 orang Israel menetap di kota. Ya. Ini Bapak Saudara. Jadi bulan yang ke-7. Maka serentaklah berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Jadi rakyat di Yerusalem berkumpul untuk menetap di kota-kota itu. Ya. Jadi mereka tidak sia-siakan persekutuan mereka, kumpulan mereka. Ya, jadi berkumpullah mereka di kota itu, khususnya bangsa Israel. Ayat yang kedua, maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah. Ya. Jadi ada bangunan mesbah Allah di sana. Ya, Bapak saudara-saudara, membangun mesbah Allah Israel. Ya. Ada pembangunan. Ya. Mempersembahkan korban bakaran, supaya ada mempersembahkan korban bakaran di rumah Tuhan itu, di mesbah Allah. Ya, sesuai dengan ada tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Jadi sudah ada di kitab Taurat yang persembahkan persembahan yang kudus pada Allah. Ya, di bait suci. Di ayat yang ketiga, mereka mendirikan mesbah itu tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri itu. Lalu mereka mempersembahkan atas korban bakar. Jadi mereka takut, ya, kepada negeri itu. Ya. Jadi mereka mempersembahkan korban bakar kepada Tuhan. Ya. Sudah takut Tuhan, sudah takut orang-orang di sana. Ya. Jadi persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita juga begitu, saudara. Ya. Kita hari Minggu gereja, kita mempersembahkan tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Ya. Baru yang lain, ya, harta benda kita, berupa persembahan, berupa uang dan lain sebagainya. Intinya tubuh kita dulu datang kepada Tuhan, khususnya di hari ini. Ya, gereja, ya, jangan lupa Tuhan. Jangan mau berkat saja. Gereja nggak mau. Baca Alkitab juga tidak mau. Ya. Baca juga coba hanya sebentar. Ya. Bagaimana Tuhan memberkati kita, kesehatan kita. Ya, Bapak Saudara, kepada Tuhan korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Jadi waktu pagi, waktu petang tetap mempersembahkan korban pada waktu itu orang-orang sana di Israel sana. Ya, karena mereka mengingat Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya. Jadi ini contoh bagi kita semua juga. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita harus ingat Tuhan di dalam segala hal. Makanya Matius 6 ayat yang ketiga, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan dulu, baru yang lain. Tentu semuanya akan datang. Ya, Bapak, asal kita
Jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Minta maka akan diberi, ketuk itu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Kemudian di Esra 3 ayat yang 11, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Jadi mereka berbalasan-balasan menyanyikan puji-pujian terhadap Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi puji-pujian berkuasa loh, saudara. Dengarlah lagu rohani. Ya. Itu pun penting. Ya. Supaya ada sukacita. Ya, sukacita di dalam Tuhan. Ya. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kasih setia, tidak berkesudahan. Ya. Hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyanyian sambil memuji Tuhan. Ya. Jadi sambil memuji Tuhan, saudara, bersorak-sorai kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ya. Jadi mereka bersukacita karena dasar rumah Tuhan diletakkan, fondasi. Makanya pembangunan harus berjalan lancar. Dimulai dengan doa-doa. Ya. Iman bersatu di hadapan Tuhan. Tentu pembangunan berjalan lancar. Dari awal hingga selesai. Ya. Intinya kita mengandalkan Tuhan. Di ayat yang terakhir, Esra 3 ayat 13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai. Jadi orang tidak membedakan mana bunyi sorak-sorai, kegirangan, dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyi kedengaran sampai jauh. Jadi orang-orang sana tidak membedakan mana bunyi kegirangan sorak-sorai, bunyi tangis, karena mereka bersukacita. Ya, kedengarannya sampai jauh. Ya, karena sukacita, happy. Ya, hidup tenang, relax. Ya. Ada aliran kesembuhan. Ya. Jadi baca Alkitab itu penting, saudara. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, ya gampang hidup kita. Ya. Dimanapun kita berada, ya ikuti saja suara Tuhan, suara Roh Kudus. Ya, pasti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1 ayat yang ke-37, apa yang tidak mungkin bagi Allah, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Karena Dia Maha Kuasa. Ya. Itu suka-suka ya Tuhan. Intinya kita harus sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis 9 Januari 2025, di Esra 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentaklah berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai, kegirangan, dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.